Jadi, memfasilitasi itu memimpin rapat. Tidak persis begitu, ada prinsip-prinsip yang perlu dipegang dalam melakukan fasilitasi. Yuk kita dalami lebih jauh. Melihat apa yang bisa menjadi agenda percakapan terfasilitasi, kok kayaknya sesi terfasilitasi seperti rapat ya? Apa iya fasilitasi sama dengan memimpin rapat? Bisa dibilang begitu, namun ini bukan sembarang rapat. Mari kita bayangkan kendala-kendala yang sering membuat rapat tidak efektif. Pertama, mungkin peserta rapat takut mengungkapkan idenya karena pemimpin rapat adalah atasan, khususnya atasan yang ditakuti. Akibatnya, peserta mengambil tindakan aman dengan tidak berbicara. Dalam kasus lain, bisa jadi rapat tidak dikondisikan sedemikian rupa, sehingga rapat menjadi membosankan dan peserta rapat kurang bersemangat untuk terlibat. Bisa jadi mereka merasa rapatnya tidak penting, merasa dirinya tidak dianggap penting, atau merasa tidak perlu berkontribusi. Ketika rapat diadakan di ruang klasikal misalnya, kita tahu kadang-kadang beberapa orang sengaja memilih duduk di belakang. Memang ada pula situasi lain di mana peserta justru terlalu semangat berdebat sehingga tidak memberikan ruang diskusi bagi yang lain atau tidak bersedia membuka diri pada solusi. Masih banyak kemungkinan situasi lainnya yang membuat rapat atau diskusi tidak berjalan, atau diskusi tidak menghasilkan kesepakatan, atau lahir kesepakatan namun gagal dilaksanakan. Untuk mencegah situasi-situasi seperti tadi, atau situasi lain di mana rapat tidak efektif, ada beberapa prinsip yang harus kita pegang bila kita hendak menggunakan pendekatan fasilitasi, yaitu kelompok sebagai aset, penekanan pada proses, serta keterampilan adalah kunci. Yuk kita bahas satu persatu. Prinsip pertama adalah kekuatan kelompok sebagai filosofi dasar dalam fasilitasi. Fasilitasi dibangun atas falsafah bahwa 1 tambah 1 tambah 1 tidak sama dengan 3, namun bisa lebih dari itu. Artinya, fasilitasi percaya bahwa gagasan dan pemikiran dari kelompok akan lebih dari sekedar penjumlahan pemikiran masing-masing anggotanya. Bagaimana bisa? Karena ketika anggota-anggota kelompok berinteraksi, gagasan-gagasan akan saling diperkuat dan muncul gagasan baru. Dalam fasilitasi, kita percaya pada kekuatan kelompok, bahwa anggota-anggota pasti bisa berkontribusi sehingga semua harus dilibatkan. Fasilitasi percaya pada kekuatan partisipasi dari semua orang. Implikasinya, peran fasilitator adalah menjadi pihak yang netral untuk memandu kelompok. Fasilitator bukan narasumber. Pengetahuan dan pendapat tidak berasal dari fasilitator, melainkan dari kelompok. Manfaat positif dari partisipasi ini adalah kelompok akan merasa lebih memiliki hasil percakapannya dan diperoleh hasil yang dipahami dan disepakati semua orang yang terlibat. Prinsip kedua, penekanan pada proses. Ketika melakukan fasilitasi, kita percaya bahwa proses lebih penting daripada akhir. Proses di mana anggota bisa berbicara, didengarkan, dan saling mendengarkan dan memahami. Demikian pula proses di mana gagasan-gagasan diangkat, didiskusikan, dan disimpulkan secara partisipatif dan kolaboratif. Hal ini lebih penting daripada semata-mata tercapainya keluaran atau output dari sebuah pertemuan. Output dari pertemuan adalah hasil dari proses yang baik dan sudah memenuhi prinsip pelibatan dari semua orang yang berkepentingan. Bagaimana merancang proses yang baik ini akan kita bahas di video berikutnya. Prinsip yang terakhir adalah keterampilan fasilitasi menjadi kunci. Ibaratnya, guru yang baik bukan hanya ketika ia dapat menyusun rancangan pembelajaran, namun juga dapat membawakannya sehingga bisa mendukung murid mengalami proses belajar. Maka dari itu, untuk bisa memandu kelompok dengan efektif, fasilitator perlu memiliki sejumlah keterampilan untuk menjalankan rencana fasilitasi.
Beberapa keterampilan yang dapat disebutkan di sini adalah: pertama, keterampilan komunikasi dasar untuk memandu percakapan. Karena fasilitator bukanlah narasumber, yang khusus dari keterampilan komunikasi dalam fasilitasi adalah keterampilan untuk bertanya dan mendengar aktif. Kedua, keterampilan untuk membangun kesediaan anggota kelompok untuk saling percaya dan berbagi. Keterampilan ini sangat penting karena hanya dengan saling percaya, maka orang akan mau berbagi apa yang ada di pikirannya. Ketiga, keterampilan untuk membuat semua anggota kelompok berpartisipasi. Terkadang, tidak semua orang sama berani atau antusiasnya untuk berbicara tanpa diminta. Bagaimana mencegah mereka yang berkepribadian lebih terbuka tidak mendominasi percakapan? Ini memerlukan keterampilan tertentu. Keempat, keterampilan untuk menggunakan visualisasi untuk mendukung pertukaran gagasan. Riset membuktikan bahwa alat bantu visual akan meningkatkan pemahaman audiens ketimbang ketika percakapan tidak menggunakan visualisasi. Kelima, keterampilan analitis untuk mencerna percakapan yang berlangsung dan memastikan kedalaman sebelum memandu kelompok untuk bergerak maju hingga keseluruhan agenda yang hendak dibicarakan dapat ditempuh. Nah, Ibu dan Bapak, mari kita ingat kembali. Prinsip-prinsip fasilitasi yang perlu kita pegang adalah kekuatan kelompok sebagai aset, penekanan pada proses, dan keterampilan adalah kunci. Yuk semangat, kita pelajari lebih dalam lagi. Pada video berikutnya, kita akan membahas tentang penekanan pada proses. Selamat belajar!